identitas manusia itu lebih, bahkan lebih dari yang lebih. Oleh karena itu, maka karakter kita, sesungguhnya identitas fitrah kita adalah sungguh amat baik. Tetapi yang sungguh amat baik itu tidak baik kalau seorang diri. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Jadi Tuhan untuk membuat manusia yang dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani yang disebut namanya adalah Adam. Adam artinya adalah manusia. Yang disebut sungguh amat baik itu tidak baik juga kalau dia seorang diri. Maka untuk membuat manusia yang sungguh amat baik itu memang benar-benar sungguh amat baik, maka harus diciptakan pasangan baginya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kita ringkaskan, baiklah kita menjadikan, itu adalah Tuhan punya inisiatif yang superlatif. Menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Itu makanya setelah berumah tangga pertama dalam Kejadian 3 ayat 20, manusia itu, yaitu Adam, memberi nama Hawa kepada istri. Kami mau tanya dulu kepada ibu pendeta, kenapa wanita itu disebut namanya Hawa? Apa arti Hawa? Kebanyakan dari kita akan berkata Hawa adalah ibu dari segala yang hidup. Ya, mirip seperti itu. Tapi apakah artinya memang hanya berfokus pengertian kata Hawa kepada ibu atau yang melahirkan? Hawa dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama Ibrani, kalau itu diartikan adalah making life, membuat hidup. Jadi saudaraku, kalau kita lihat secara kronologis, pertama Tuhan menciptakan dulu Adam, kemudian seorang diri. Selama beberapa waktu, Adam yang amat baik itu sungguh amat baik, ternyata tidak baik kalau dia seorang diri. Diciptakanlah Hawa. Lalu waktu itu diciptakanlah perempuan. Alkitab belum menyebut namanya Hawa, karena memberikan nama Adam itu adalah Tuhan, tapi memberi nama Hawa itu bukan Tuhan. Tuhan menyebut namanya perempuan. Kemudian mereka dibentuk, diikat dalam satu rumah tangga. Ada, saudaraku, perbedaan pendapat di antara mereka. Buktinya, Adam katakan, Tuhan katakan kita tidak boleh berpisah, jalan sendiri. Tapi Hawa kan pernah jalan sendiri yang sampai dia menjadi berdosa. Itu salah satu clue bahwa walaupun dalam sungguh amat baik, bukan berarti bahwa mereka seia, sekata, seperjalanan, terus-menerus. Ada perbedaan di antara mereka. Tetapi justru dengan adanya perbedaan itu, Adam merasakan, wah, ternyata setelah ada perempuan yang menjadi istriku ini, ada perbedaan di antara kami, membuat saya hidup. Jadi Adam merasakan dia menjadi manusia yang hidup setelah dia memiliki istri, dan dia katakan kepada perempuan itu atau istrinya itu, Hawa, artinya membuat hidup. Itu makanya dalam Kejadian 3:20 itu, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, bukan Tuhan. Sebab dialah menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi fokusnya di situ adalah semua yang hidup, membuat hidup menjadi hidup. Nah, kalau kita perhatikan layar ini, ada berapa harimau di dalam layar wallpaper ini? Kalau kita baca secara cepat, lihat secara cepat, mungkin saudara katakan 4 ya. Oke. Dan nanti kita lihat. Mari kita buka Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ini kisah tentang orang Farisi dan pemungut pajak, pemungut cukai. Siapa itu orang Farisi yang di dalam ilustrasi atau cerita Yesus di khotbahnya? Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu adalah orang yang datang ke rumah ibadah. Jadi itu seperti kita seorang pendeta ini. Dia datang ke gereja. Dia melakukan pekerjaan rohani. Nah, itu kan. Dia berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saya bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah,
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku ini seorang pendeta. Kami dipilih oleh Tuhan. Kami sudah diurapi, yang sudah diurapi, yang belum diurapi, aku akan diurapi. Kapan saya diurapi? Bertanya kepada Tuhan. Ada sebagian tidak sabar lagi. Bukan hanya bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada pendeta si tanggang. Pak Saudara, Pak Ketua, kalau saya diurapi. Itu contohnya kan. Aku bukan begini, saya begini. Saudaraku, kita perlu mengenal diri kita. Orang Farisi dia kenal dirinya dan dia katakan, aku mengucap syukur. Aku bukan laling, bukan perampok, bukan pezina, bukan pemungut cukai itu. Lalu dia melihat kepada orang lain. Kan aku berpuasa, ini 2 kali seminggu ini. Senin, puasa Senin dan puasa Kamis. Aku memberikan 1/10. Secara ritual dia melakukan liturginya. Bagaimana dengan si pemungut cukai? Dia kenal dirinya, apa yang dia katakan tentang dirinya. Ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Tidak berani dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya begini, saya begini. Justru dia katakan, melainkan dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ada perasaan tidak layak. Ketika kita berkata di dalam diri, mungkin bukan kepada orang lain, tapi Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita, dalam pikiran kita yang paling dalam. Aku Tuhan memang layak untuk ini. Aku seharusnya sudah begini Tuhan. Tetapi pemungut cukai ini berkata, kasihanilah aku Tuhan. Ya Allah, aku orang berdosa. Lalu Tuhan, Yesus sendiri membuat penilaian. Siapakah yang benar dalam hal ini, dalam kisah ini, dalam Lukas 18 ini, fokusnya, poinnya adalah siapakah yang mengenal dirinya. Ayat 14, Yesus katakan begini, saudaraku, aku berkata kepada orang ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Siapa yang dimaksudkan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dikenal, dibenarkan Allah? Orang yang mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya? Pemungut cukai. Yang berkata, aku ini orang berdosa. Aku tidak layak Tuhan. Tapi Tuhan yang melayakkan dia. Itu makanya disebut dibenarkan Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Fokusnya bukan masalah merendahkan hati atau meninggikan diri, tetapi mengenal diri sebagai identitas Tuhan. Kesimpulan, biasanya kesimpulan terakhir. Tapi kalau kita baca ayat ini, Lukas pasal 18, kisah tentang ini, Yesus membuat kesimpulan yang pertama. Itu ayat yang ke-9 di atas, kesimpulannya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Itulah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kenali diri. Mari kita mengenali diri, bukan melihat kepada orang lain. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa yang Yesus katakan ini, itu adalah dikatakan lagi oleh orang-orang yang baik. Para filsuf misalnya, saya ambil setidaknya ada 3 ini. Pertama, Sokrates, ahli filsafat Yunani itu katakan, noti se auton, kenalilah dirimu. Sebab barang siapa yang dapat mengenal dirinya, dia akan dapat berjalan bersama dengan dirinya. Bukan setengah dari dirinya, atau bukan sebagian dari dirinya. Jadi kesempurnaan dalam perjalanan hidup adalah noti se auton, mengenal diri sendiri. Friedrich Nietzsche, ahli filsafat juga, ahli filsuf dari Jerman, dia katakan begini, kita tidak kenal diri sendiri, padahal kita mengaku berpengetahuan, bila kita tetap asing bagi diri kita sendiri. Maka kita tidak memahami diri kita sendiri. Orang yang dapat mengenal diri sendirinya, dia dapat menguasai dirinya, sehingga dia
tidak asing bagi dirinya sendiri. Kalau orang Arab, sahabat kita orang Arab katakan begini, man arafa nafsahu arafa robbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena kita dapat menyadari diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita tahu diri kita tidak asing bagi diri kita, maka kita dapat mengenal Tuhan yang menciptakan. Saudaraku, kecerdasan seseorang bukan hanya semakin banyak yang dia tahu, tetapi adalah semakin dia mengerti siapa dirinya. Saudara tahu dalam satu penelitian disebutkan begini, manusia itu sebenarnya kita manusia ini sangat cerdas. Bayi saja memiliki 1 triliun sel otak neuron. Dan kalau dibandingkan kepada penduduk bumi pada abad 21 ini, itu ada sekitar 6 triliun. Jadi, dalam kepala bayi terdapat sel otak sebanyak 166 kali lipat jumlah manusia yang tinggal di dunia di planet ini. Itu masih seorang bayi. Karena kecerdasan itu bertumbuh terus dengan pengalaman, dengan perjalanan hidupnya, dengan pemahaman akan dirinya. Itu makanya pemasmur katakan, aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kecerdasan kita sangat erat kaitannya dengan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku ciptaan Tuhan yang dahsyat. Aku adalah pekerja Tuhan yang luar biasa. Tapi bukan membandingkan kepada orang. Bukan membandingkan apa yang kita dapat. Bukan yang membandingkan apa yang ada pada kita. Tetapi aku orang berdosa yang dilayakkan oleh Tuhan. Saudaraku, bagaimana tentang kecerdasan adalah berhubungan dengan memahami. Dalam secara psikologi ada yang disebut dengan kecerdasan itu adalah oleh karena intelligent quotient, itulah kecerdasan pikiran atau intelligent quotient. Itu adalah kemampuan otak untuk berpikir dalam ketika menghadapi tantangan atau ketika ada masalah problem. Dalam hal ini sebagai contoh, Albert Einstein, dia dikatakan memiliki kecerdasan pikiran atau intelligent quotient oleh karena kemampuan otaknya berpikir lebih kritis dan mendalam ketika dia diberikan tantangan tentang hal-hal yang bersifat fisika. Ya. Beda dengan Mozart. Mozart dikatakan, oh dia itu jenius. Bukan tentang fisika, tetapi tentang hal-hal musik. Beda dengan Mike Tyson. Dulu ketika dia menjadi raja tinju, ya IBF, WBF, WBC, dia sabit semua dalam kelas berat, dikatakan dia cerdas. Itu untuk urusan ring tinju, bertinju. Tapi kemudian, ternyata intelligent quotient-nya tidak cukup. Hanya intelligent quotient, kecerdasan pikirannya, ada membuat dia menjadi jatuh. Nah, kembali kepada slide yang tadi. Jadi, tadi saudara ada yang berkata 4. Coba kita hitung ya. Ada berapa harimau sebenarnya? Untuk melihat, kita harus perlu mengenal diri dan menenangkan diri. Kalau tidak menenangkan diri hanya lebih cepat, mari kita hitung. Ini ada 1, 2, 5, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, masih ada lagi? Tadi ada katakan 4, ada katakan 5, ada katakan 8. Ketika kita semakin dapat mengenal diri kita, ketika kita semakin tenang, maka kita akan dapat menganalisa karena kita tenang, memahami diri, dan kita akan dapat lebih banyak. Jadi kesimpulannya bukan jumlah. Ketika kita tenang, kita dapat memahami diri, kepada sesuatu yang di hadapan kita akan dapat melihat gambaran yang lebih jelas. Saudara, kenapa itu kita dapat bisa mengenal gambaran yang lebih jelas seperti harimau tadi lebih banyak dari yang kita perkirakan? Karena kita memiliki apa yang disebut dengan emotional
question. Apa itu? Emosi yang cerdas. Apa itu emosi yang cerdas? Kemampuan manusia dalam mengelola emosi dan perasaan. Sangat berpengaruh, saudaraku, performa kita seorang pendeta, kecakapan kita dalam pelayanan, dalam emosi, ketika menghadapi anggota atau masalah dalam ketika kita mengenal diri sendiri dengan ketenangan. Kita jangan lupa, Tuhan menciptakan Adam, Hawa, kita sempurna sungguh amat baik, bukan hanya secara fisik, anatomis, tetapi adalah karena kita dapat memahami yang disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Seseorang memiliki emosi yang buruk walaupun IQ-nya, kecerdasan intelijennya besar, namun dia akan gagal dalam hidupnya dikarenakan tidak mampu mengontrol diri saat menghadapi suatu masalah. Misalnya seperti ini, kita anggaplah ini adalah kita, ini pendeta ini, ada yang sebelah kiri pendeta, yang satu yang sebelah kanan juga pendeta. Mereka bersoal, yang kiri katakan keluar bahasa roh, yang satu lagi keluar juga bahasa roh. Nah, apa yang mereka, kenapa? Ternyata mereka berkelahi. Apa perkelahiannya? Yang satu katakan, saya yang benar, begini. Yang satu katakan, saya yang tepat, begini. Yang mereka persoalkan ini. Yang satu katakan, saya yang lebih tepat, saya yang lebih benar. Saya yang kiri katakan, ini ada 4. Yang satu katakan, ini ada 3. Menurut saudara, yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepatnya adalah memahami diri sendiri. Yang satu katakan 4, dari sisi dia memang 4. Yang dikalian katakan ini 3, dari sisi dia adalah 3. Tetapi itu bisa terjadi berkelahi hanya karena tidak dapat menahan diri dan memahami diri. Ketika dapat memahami diri, maka itu adalah dua-dua bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa bisa dapat memahami dari sudut pandang berbeda? Karena ada yang disebut bukan hanya kecerdasan perasaan, sebab kalau hanya kita menggunakan emotional quotient, itu nanti bisa berdasarkan perasaan saja. Atau berdasarkan perasaan itu oleh karena faktor lingkungan. Terjadilah emena masa digagak ursa, ayahana masa mempengaruhi perasaan, baina daulah. Wah, jadi tidak ada prinsip. Jadi perlu yang ketiga yang disebut dengan prinsip, yaitu spiritual quotient. Kecerdasan spiritual, kemampuan fungsi hati atau jiwa sebagai perangkat dalam internal kita mengenal diri sendiri terhadap kepekaan melihat apa makna religius, makna rohani di balik masalah, di balik kenyataan yang ada dalam perjalanan kita. Itu akan memberikan makna positif yang membangkitkan jiwa untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang membangun atau konstruktif. Para ahli-ahli yang terbaru sekitar beberapa tahun terakhir ini menyebutkan inilah yang disebut dengan spiritual quotient ini, God spot dalam otak manusia. Apa itu God spot? Dalam bahasa Indonesia, God spot itulah nokta Allah. Beberapa penelitian yang diadakan ada seperti di University of California at San Diego, ada yang lainnya. Ini saya ambil hanya satu contoh saja. Mereka mencoba melakukan penelitian secara anatomis dan juga spiritual, menggunakan ada EEG, MRI, MRS, dan PET scan, SPECT, dan lain-lain. Mereka menemukan begini. Di dalam otak kita ini ada satu saraf kecil, dan inilah berfungsi untuk merespon terhadap hal-hal rohani, hal-hal agama, hal-hal ketuhanan di dalam cara kita berpikir. Ini adalah God spot. Dan God spot inilah, nokta Allah inilah memberikan kepada kita hal-hal apa yang kita rasa ini yang benar, ini yang patut, ini yang tidak. Apa itu soft skill? Soft skill adalah ini tidak dipelajari di bangku kuliah. Tetapi banyak orang yang gagal, orang yang tidak terlalu sukses dalam karir, sementara ketika dia di dalam bangku perkuliahan, di dalam universitas, dalam pendidikan, nilainya A titik, bahkan ada A+. Saya pernah lihat sebuah transkrip di UNAI, tapi itu sudah lama di atas angkatan saya. Saya lihat itu ada kopi transkrip, saya lihat ada nilainya A+. Dalam hati saya, luar biasa ini. Seorang pendeta di Indonesia sekarang pendeta ini.
A plus, kok bisa A plus? Saya tanya dekan. Ya, itulah dibuat dosen pada waktu itu. Padahal yang kita tahu hanya attitude. Tapi saya lihat saudaraku, karir pendeta itu tidak hebat-hebat juga kalau dari segi karir. Ya. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan soft skills. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa itu soft skills? Ada sebuah pengalaman. Presiden Amerika Serikat yang ke-25 yang menjadi presiden tahun 1897 sampai 1901, William McKinley. Suatu kali dia dihadapkan ke sebuah, sebenarnya bukan masalah, tapi untuk membuat pilihan. Dia akan memilih, diberikan oleh Senat, memilih satu duta besar ke salah satu negara. Dan ada dua kandidat. Sudah diadakan fit and proper test dari parlemen, sama-sama kuat ini. Pendidikannya latar belakang sama-sama baik dalam pelayanan, ya ketika pendeta pelayanan, dalam jenjang karir selama ini sangat-sangat bagus. Lalu dia berpikir, yang mana yang saya pilih ini? Yang satu ini atau yang kedua? Lalu dia tunda untuk memilih. Beberapa minggu kemudian, satu kali, dia mencoba untuk melihat bagaimana keadaan rakyat Amerika. Jadi dia mencoba berangkat ke Gedung Putih, naik bus umum. Ketika dia naik bus umum, lalu dia masuk dari pintu belakang, karena dua biasanya pintu, satu pintu di depan, satu pintu belakang. Dia duduk di pintu belakang. Dia melihat ada satu tempat duduk yang kosong, di paling belakang, lalu dia duduk di situ. Penumpang di bus ini tidak memperhatikan dia, padahal dia seorang presiden, karena dia berpakaian biasa. Nah, tidak lama setelah bus berangkat, bus kemudian berhenti. Dari pintu depan naiklah seorang wanita tua dengan membawa seperti keranjang tapi satu bungkusan. Ketika dia masuk, naik, ternyata tempat duduk sudah penuh. Jadi terpaksa wanita ini berdiri di gang bus ini. Kemudian William McKinley melihat ada seorang pria di samping wanita tua ini, berpakaian jas rapi, dari belakang sisirannya rapi, kelihatannya dia adalah seorang terpelajar dari cara berpakaiannya. Lalu dia perhatikan, wanita tua ini memandang kepada pria ini, lalu pria ini juga serta-merta memandang kepada wanita ini. Dalam hati William McKinley, kemungkinan besar pria itu akan melakukan sesuai dengan tanda kutip identitas cara berpakaiannya yang terpelajar. Kita bisa mengerti maksudnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pria itu justru membuka koran yang ada di tangannya, membuka lebar-lebar, lalu tunduk dan membaca. Membiarkan wanita itu, wanita tua, tetap berdiri di gang. Penasaran dengan hal itu, berbalik kontraproduktif dari yang diharapkan oleh McKinley. Kemudian dia berhenti, meminta bus berhenti untuk turun. Dia sengaja turun dari pintu depan, bukan dari pintu belakang, agar ketika dia berjalan keluar dari pintu belakang dapat mengenali siapa pria yang kelihatannya orang terpelajar. Setelah turun dan setelah dia lihat sekilas pria itu, betapa kagetnya dia. Beberapa waktu kemudian, dia pun memanggil kedua kandidat dan memilih. Dan dia pilih adalah salah satu dari kandidat, bukan kandidat yang lain. Mengapa McKinley dapat membuat keputusan waktu itu? Karena ternyata kandidat yang tidak dipilihnya itu adalah pria yang ada di dalam bus, yang tidak memiliki kesopan santunan, tidak memberikan tempat duduk kepada wanita tua itu. Ini yang disebut dengan soft skills. Banyak universitas, sebagai contoh, Harvard University bersama dengan Asosiasi Pengusaha Amerika Serikat, mereka bersepakat bahwa para CEO, bos-bos di perusahaan akan memilih pekerja yang baru, bukan hanya berdasarkan nilai di transkrip. 87% para CEO memilih adalah oleh karena kemampuan soft skills. Karena itu makanya seringkali HRD ketika wawancarai ada pertanyaan yang aneh, ada pertanyaannya contohnya kepada pelamar, kamu mau gaji berapa? Itu bukan masalah
Berapa rupiah? Bukan. Apa jawabannya? Jawaban menunjukkan bagaimana soft skills-nya. Apa itu soft skills? Soft skill adalah etika. Itu contohnya. Perilaku benar, kemauan belajar terus, kepemimpinan, cara berkomunikasi, kosakata yang lembut, suara yang lembut, bagaimana dia bisa mengatur waktunya. Waktu sama-sama 24 jam dalam sehari kepada manusia. Tapi masing-masing kita, ada yang bisa memanage waktunya, ada yang tidak. Ada yang kreativitas berbeda-beda. Ini disebut dengan soft skills. Di bangku kuliah ini pengembangan masing-masing. Gigih, keramahan, dan lain-lain. Ada mau saya sampaikan kepada saudara, menjadi panggilan. Ini sebenarnya adalah kabar buruk bagi kita para pendeta. Tetapi oleh karena itulah makanya saya menyampaikan kita para pendeta dan ibu-ibu para pendeta. Dengan berat hati saya menyampaikan sebuah kabar. Kabar yang tidak menyenangkan. Di Uni Indonesia kawasan Barat. Dengan sedih hati. Komite kependetaan yang diinformasikan oleh salah seorang pemimpin berbisik kepada saya, Pendeta Basoy, kita harus banyak berdoa para pendeta dan ibu-ibu pendeta. Di bulan ini ada 3 lisensi kependetaan pengurapan dicabut oleh karena masalah etika kesusilaan, pelanggaran hukum yang ke-7. Setan menggunakan berbagai cara agar kita tidak mengenal diri kita sendiri. Bukan hanya masalah soft skills, tapi kita lupa 3 sahabat kita lupa siapa dirinya. Terima kasih kepada ibu pendeta yang hadir. Berdoalah banyak bagi pasangan saudara, dan kita juga harus banyak berdoa bagi pasangan kita, sahabat-sahabatku para pendeta. Kita yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Kita jangan lupa siapa kita. Kita harus mengenal diri kita. Peperangan melawan diri sendiri merupakan peperangan terbesar yang pernah diadakan. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengharuskan satu pergumulan. Kita harus bergumul dan mengenal. Kita harus dapat menjaga diri kita. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah. Barulah dapat dibarui di dalam kesucian. Marilah kita melayani dalam kesucian. Kita dapat melawan peperangan terbesar, yaitu diri sendiri. Kita harus memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kita harus bergumul setiap hari. Jangan pernah merasa diri sudah cukup, diri sudah layak, diri sudah yang terbesar. Karena ketika kita berkata di dalam diri sendiri, Tuhan, aku orang berdosa ini, aku tidak layak. Justru disitulah terdapat kemenangan yang terbesar. Karena menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa dan penjagaan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Amin.